semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat luas dan kaya akan sejarah, yaitu mengenai perkembangan peradaban dan politik di Asia Selatan. Sejarah yang membentang dari ribuan tahun sebelum Masehi hingga era modern tentu berisi ratusan peristiwa, nama tokoh, dan dinasti yang silih berganti. Jika kita hanya membaca buku teks tebal, informasi tersebut bisa terasa sangat membingungkan dan sulit untuk dihafal. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini, saya, Elsha Putri Makfira, akan menggunakan dua alat bantu visual utama, yakni ada timeline dan peta konsep. Jadi, dengan menggabungkan timeline untuk memahami kapan peristiwa itu terjadi dan peta konsep untuk memahami bagaimana peristiwa itu saling berhubungan, kita akan mendapatkan pemahaman sejarah yang jauh lebih utuh dan menyenangkan. Mari kita mulai perjalanan sejarah ini dengan melihat timeline terlebih dahulu. Timeline perkembangan sejarah Asia Selatan kali ini dibagi menjadi 6 periode. Langsung saja kita ke dalam periode pertama, yakni peradaban awal dan era Weda tahun 3300 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Kisah kita dimulai pada 3300 sebelum Masehi yang menandai awal transisi masyarakat menuju peradaban perkotaan yang kompleks di sepanjang lembah Sungai Indus. Pada tahun 2600 sebelum Masehi, peradaban ini melahirkan kota-kota revolusioner seperti Harappa dan Mohenjo-daro. Sayangnya, sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, kota-kota besar ini mulai ditinggalkan. Kemungkinan besar karena perubahan iklim atau bencana alam. Tak lama setelah itu, pada 1500 sebelum Masehi, masuklah bangsa Arya, suku nomaden yang membawa kuda, kereta perang, dan tradisi lisan ke benua India. Era ini hingga 500 sebelum Masehi dikenal sebagai periode Weda, di mana kitab-kitab suci Weda ditulis, dasar-dasar agama Hindu terbentuk kuat, dan sistem sosial kasta mulai mengakar. Kita lanjut ke periode kedua, yakni lahirnya agama baru dan masa kekaisaran kuno dalam kurun waktu 599 sebelum Masehi sampai 550 Masehi. Bergeser ke abad ke-6 sebelum Masehi, Asia Selatan menyaksikan lahirnya dua tokoh spiritual besar. Secara politik, wilayah ini mulai bersatu dengan berdirinya Kekaisaran Maurya pada tahun 322 sebelum Masehi oleh Chandragupta Maurya. Cucu terbesarnya, Asoka, naik tahta pada 268 sebelum Masehi. Setelah tragedi berdarah di Perang Kalinga pada tahun 261 sebelum Masehi, Asoka bertaubat, memeluk Buddha, dan memimpin dengan prinsip kedamaian serta toleransi. Setelah Maurya runtuh, muncullah Kekaisaran Gupta pada 320 Masehi. Era ini dijuluki masa keemasan India karena kedamaiannya memicu ledakan penemuan hebat di bidang matematika, termasuk konsep angka nol serta kemajuan pesat di bidang astronomi dan arsitektur. Selanjutnya memasuki periode ketiga, yakni masuknya Islam dan era Kesultanan pada kurun waktu 711 Masehi sampai 1707 Masehi. Dinamika budaya kembali berubah saat Islam masuk ke India pada tahun 711 Masehi melalui Panglima Muhammad bin Qasim di wilayah Sindh. Puncak kekuasaan Islam awal dimulai dengan berdirinya Kesultanan Delhi pada 1206 Masehi, sebuah kerajaan yang bertahan lebih dari 3 abad dan memperkenalkan arsitektur perpaduan Indo-Islami. Sempat melemah akibat serangan Timur Leng pada tahun 1398 Masehi. Kekuasaan baru akhirnya muncul pada 1526 Masehi, yakni Kekaisaran Mughal, yang didirikan oleh Babur setelah menang di Perang Panipat menggunakan teknologi meriam. Mughal mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Akbar Agung tahun 1556 Masehi yang terkenal dengan toleransi beragamanya. Namun setelah wafatnya Raja Besar terakhir, Aurangzeb, pada 1707 Masehi, kekaisaran ini perlahan runtuh karena kas negara yang terkuras akibat perang berkepanjangan.
Periode keempat, era kolonial Inggris pada kurun waktu 1600 Masehi sampai 1885 Masehi. Seiring melemahnya kerajaan lokal, bangsa barat mulai masuk. Pada 1600 Masehi, East India Company atau EIC dari Inggris tiba untuk berbisnis rempah-rempah. Namun, kemenangan mereka di pertempuran Plessy tahun 1757 Masehi mengubah segalanya. Inggris mulai menguasai politik dan memonopoli kekayaan India. Eksploitasi ini memicu kemarahan yang meledak dalam pemberontakan Sepoy pada 1857 Masehi. Meski gagal, pemberontakan ini memaksa kerajaan Inggris membubarkan EIC dan mengambil alih India secara langsung pada 1858 Masehi, memulai era yang disebut British Raj. Di bawah tekanan ini, kaum terpelajar India bersatu dan mendirikan Indian National Congress pada 1885 Masehi, yang kelak menjadi mesin penggerak kemerdekaan. Berlanjut pada periode kelima, yakni perjuangan kemerdekaan dan pemisahan, tahun 1915 Masehi sampai 1971 Masehi. Memasuki abad ke-20, perjuangan rakyat makin membara, dipimpin oleh Mahatma Gandhi yang kembali ke India pada 1915 Masehi, yang memimpin perlawanan tanpa kekerasan yakni satyagraha seperti protes pajak lewat pawai garam atau Salt March pada 1930 Masehi dan gerakan Quit India pada 1942 Masehi yang menuntut Inggris segera angkat kaki. Perjuangan panjang ini membuahkan hasil pada pertengahan Agustus 1947 di mana penjajahan berakhir. Namun, kemerdekaan ini datang bersama tragedi besar, yaitu partisi atau pemisahan wilayah yang menjadi India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Muslim, memicu kerusuhan berdarah yang masif. Tahun kemudian, pada 1948, dunia berduka karena wafatnya Mahatma Gandhi di tangan seorang ekstremis. Dinamika wilayah ini kembali berubah pada 1971 ketika wilayah Pakistan Timur memisahkan diri dan menjadi negara baru yang kita kenal sekarang sebagai Bangladesh. Pada periode 6, yakni adalah era modern dalam kurun waktu 2000 Masehi sampai sekarang. Dan kini, kita tiba di era modern Asia Selatan. Saat ini negara-negara di kawasan ini seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Sri Lanka telah menjadi negara yang berkembang pesat. Mereka mencatat kemajuan luar biasa di bidang teknologi dan ekonomi. Meskipun begitu, wilayah ini harus terus berjuang mengatasi tantangan sosial, kemiskinan, serta menjaga stabilitas geopolitik dengan negara-negara tetangganya. Dari peradaban kuno lembah Indus hingga menjadi pusat ekonomi modern, Asia Selatan adalah bukti nyata dari ketahanan dan dinamika peradaban manusia yang terus bergerak maju. Kita beralih ke peta konsep. Peta konsep kali ini akan mengajak teman-teman menelusuri hasil pencarian ini dari kiri ke kanan untuk melihat bagaimana peradaban Asia Selatan berevolusi dari kondisi geografis alaminya hingga menjadi negara-negara modern yang kita kenal saat ini. Mari kita mulai dari hasil pencarian teratas di sebelah kiri, yakni geografi. Pegunungan Himalaya dan sungai-sungai besar memicu lahirnya peradaban lembah Indus pada tahun 3300 sampai 1300 sebelum Masehi yang memiliki tata kota yang sangat maju. Peradaban kemudian memasuki periode Weda seiring datangnya bangsa Arya di mana kitab Weda ditulis dan sistem kasta mulai terbentuk. Periode ini melahirkan 3 agama besar, yakni Hindu dengan konsep karma dan dharma, Buddha yang menolak sistem kasta dan mencari jalan pencerahan, serta Jainisme yang berfokus ketat pada anti kekerasan atau ahimsa. Beralih ke politik, anak benua India pertama kali disatukan oleh Kekaisaran Maurya dengan rajanya yang terkenal akan kedamaiannya,
Asoka, kemudian disusul dengan Kekaisaran Gupta yang dijuluki masa keemasan India karena kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan sebelum akhirnya runtuh akibat invasi. Namun, kedatangan Kongsi Dagang Inggris (EIC) berujung pada eksploitasi dan kolonialisme. Kebijakan yang mencekik memicu pemberontakan membuat kerajaan Inggris akhirnya menjajah India secara langsung. Penjajahan ini membakar semangat nasionalisme yang dipimpin oleh tokoh hebat seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah. Kemerdekaan berhasil diraih pada 1947, namun berujung pada partisi yang memecah wilayah menjadi India mayoritas Hindu dan Pakistan mayoritas Muslim. Sejarah panjang tersebut melahirkan negara-negara modern saat ini. India yang menjadi raksasa teknologi, Pakistan sebagai Republik Islam, Bangladesh yang merdeka pada 1971, serta tetangga dengan dinamika seperti Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan. Itulah jejak panjang perkembangan Asia Selatan. Nah teman-teman, itulah perjalanan panjang dan luar biasa dari sejarah Asia Selatan. Dari peradaban kuno di lembah Indus yang mengandalkan kesuburan sungai, hingga lahirnya negara-negara modern dengan segala dinamika politik dan teknologinya saat ini. Melalui video presentasi kali ini, saya harap penggunaan timeline dan peta konsep tadi bisa membantu teman-teman melihat bahwa sejarah bukanlah sekedar kumpulan tahun dan nama yang membosankan untuk dihafal. Sejarah adalah sebuah cerita besar yang saling bersambung. Setiap peristiwa, tokoh, dan perubahan kondisi alam adalah kepingan puzzle yang membentuk dunia yang kita tinggali hari ini. Semoga penjelasan tadi tidak hanya menambah wawasan dan juga membuat teman-teman lebih mudah dan menyenangkan dalam mempelajari sejarah. Jika ada pertanyaan atau bagian sejarah yang ingin didiskusikan lebih lanjut, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan menembus waktu ini dari awal hingga akhir. Saya Nasya Putri Mafira, pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.